Setelah 25 tahun, sejak kelas utama berganti nama dari grup A ke World Rally Cars, kelas utama itu telah berakhir di WRC tahun 2022. Dan kini, era mobil Rally One telah dimulai. Perubahan regulasi ini dilakukan karena didasari oleh isu penggunaan bahan bakar fosil yang dapat merusak lingkungan. Dikutip dari berbagai sumber, efek penggunaan bahan bakar fosil secara berkelanjutan dapat menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Karena isu tersebut sudah menjadi lebih serius dari sebelumnya, peraturan tentang emisi gas buang ditingkatkan menjadi Euro 7. Dan Euro 7 akan diterapkan pada tahun 2025. Bisa kalian lihat sendiri, sekarang dunia otomotif telah bertransisi ke kendaraan bebas emisi, dengan maraknya pabrikan yang menerapkan teknologi hybrid ke kendaraan yang mereka produksi. Transisi kendaraan bebas emisi ini juga berlaku di motorsport. Penggunaan sistem hybrid di motorsport dipelopori oleh F1 yang memperkenalkan Kinetic Energy Recovery System pada tahun 2009. Kemudian, baru pada tahun 2014, F1 sepenuhnya beralih ke sistem hybrid. Diperkenalkan pada tahun 2022 lalu, WRC akhirnya mengikuti jejak F1 dengan menerapkan sistem hybrid di kelas utama mereka. Seperti yang dapat dilihat di F1 dan WEC, penerapan sistem hybrid menyebabkan biaya development meroket karena kompleksitasnya. Bukan hanya soal cost yang meroket, tetapi juga soal performa mobil yang tidak langsung klop dengan regulasi baru yang menggunakan hybrid. WRC mengambil langkah bijak dengan melakukan penyeragaman sistem hybrid. Untuk hal ini, Compact Dynamics dikontrak 2 tahun oleh WRC untuk memasuk paket hybrid yang sama ke semua tim, agar performa mobil antar pabrikan tetap sama. Di dalam kotak karbon persegi panjang dengan daya tahan balistik, terdapat motor generator unit berdaya 100 kW, pengontrol inverter, dan baterai 750 volt 3,9 kWh yang disupport oleh Crystal Electric. Unit hybrid seberat 87 kg tersebut diposisikan secara horizontal di belakang kursi pembalap dengan melintasi propeller shaft. Sebelum lebih lanjut, gue jelasin dulu deh gimana cara kerja mobil hybrid. Bagi yang udah tahu gimana cara kerjanya, ya di skip aja. Mobil hybrid dijalankan oleh mesin pembakaran biasa dengan kombinasi elektrik motor. Elektrik motornya ditenagai oleh listrik yang tersimpan di dalam baterai, dan baterainya mendapat muatan listrik dari regenerative braking. Regenerative braking terjadi ketika melepas pedal throttle dan menginjak pedal rem. Kemudian, mesin akan menghasilkan putaran deselerasi atau putaran tanpa beban. Putaran tanpa beban inilah yang memutar elektrik motor. Lalu elektrik motor tersebut menghasilkan listrik yang mampu untuk mencharge kembali baterai. Back to topic. Dengan MGU yang memiliki daya 100 kW dan torsi 180 Nm, lalu digabungkan dengan internal combustion engine yang bertenaga 380 horsepower dan torsi 480 Nm, mobil Rally One secara instan mampu menghasilkan peak power lebih dari 500 horsepower dan torsi maksimal lebih dari 600 Nm. Sebuah angka yang teramat besar untuk balapan yang menggunakan basic mobil hatchback produksi massal. Unit baterai Rally One tidak hanya mengandalkan regenerative braking untuk meregenerasi energi, tetapi baterai Rally One juga dapat melakukan pengisian daya ke catu daya eksternal selama jeda servis. Spek mesin Rally One tetap sama menggunakan 1600 cc turbo yang dipakai pada World Rally Cars 2021, tapi dengan menggunakan bahan bakar yang berbeda. Mesin regulasi baru tidak menggunakan bahan bakar fosil yang terbuat dari minyak bumi di dalam tanah, namun menggunakan bahan bakar yang berbahan baku netral karbon yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sebanyak mungkin. Di antara balapan yang diselenggarakan oleh FIA, Rally One adalah yang pertama kali menggunakannya. Disuplai oleh P1 Fuel Racing. Bahan bakar netral karbon tersebut merupakan campuran antara biofuel yang diperoleh dari tanaman dan e-fuel yang diperoleh dengan mensintetis hidrogen dan karbon dioksida. Meskipun industri otomotif sedang beralih ke electric vehicle, namun kendaraan bermesin internal combustion engine tidak akan hilang dalam waktu dekat jika menggunakan bahan bakar netral karbon seperti Rally One.
Ya, sebenarnya cuma masalah ini sih. Masalah bahan bakar yang mengandung emisi karbon. Sehingga membuat beberapa ajang motorsport menggunakan hybrid system. Jika bahan bakar netral karbon berhasil diimplementasikan ke kendaraan produksi massal, bukan tidak mungkin kita akan kembali mendengar suara yang merdu seperti ini lagi. Rally One tidak seperti mobil grup A dan World Rally Cars yang benar-benar menggunakan mobil produksi massal dengan sasis originalnya. Mobil Rally One menggunakan space frame yang terbuat dari pipa baja. Dengan menggunakan sasis seperti ini, Rally One tidak bisa lagi dikatakan sebagai balapan yang menggunakan basic mobil produksi massal. Tetapi, Rally One adalah balapan prototipe seperti F1, LMH, IndyCar, T1, MotoGP, Super GT, NASCAR, dan Supercars Championship. Space frame bukan hanya sebagai penopang struktur mobil Rally One, tetapi juga sekaligus menjadi roll cage untuk melindungi driver dan co-driver dari crash seperti ini. Space frame sebelumnya juga digunakan pada grup B di WRC pada 1980-an. Alasan FIA menggunakan space frame pada Rally One karena space frame memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding sasis original mobil produksi massal. Menurut tes yang dilakukan FIA, sasis Rally One dapat menyerap benturan 70% di bagian depan, 51% di bagian samping, dan 115% lebih banyak di bagian atap dibanding model sasis WRC 2021, which is, itu adalah sasis original mobil produksi massal. Dengan penambahan paket hybrid, bobot minimum juga meningkat. Beratnya sekarang 1.260 kg, naik 70 kg dari sebelumnya, 1.190 kg. Sistem hybrid yang menggabungkan dua sumber tenaga internal combustion engine dan electric motor pasti menyebabkan peningkatan biaya. Ini tidak hanya memberi beban kos pada pabrikan saat ini, tetapi juga bisa menjadi penghalang bagi tim baru. Karena itu, FIA pun melakukan upaya untuk menekan biaya, seperti memasuk paket hybrid yang sama seperti yang sudah dijelaskan di awal. Penyederhanaan perangkat aerodinamik juga dilakukan untuk mencegah kenaikan biaya. Dengan penyederhanaan perangkat aerodinamik, tampilan mobil WRC berubah yang tadinya seperti ini, lalu menjadi seperti ini. Ya agak gimana gitu ya. Di bawah regulasi baru, splitter bumper depan dan rear diffuser telah dilarang penggunaannya. Tim harus menemukan cara mereka sendiri untuk mengembalikan downforce yang telah berkurang karena pelarangan dua aeroparts tadi. Selain aerodynamics, transmisi sekuensial 6 speed dikurangi menjadi 5 speed dan dilarang menggunakan pedal shift. Center differential juga telah dilarang untuk memperbaiki distribusi power ke roda depan dan roda belakang pada angka 50-50. Regulasi Rally One juga merubah struktur suspensi dan pengurangan wheel travel. Sekian video dari gue.